Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'bad. Di kesempatan video yang ke-6 ini ya, alhamdulillah ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi ya, istri, kemudian sahabat dan kerabat beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam kondisi sehat ya, senantiasa bisa kuat untuk beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Insyaallah taala di video yang ke-6 ini ya, emang ana sengaja membuatnya untuk sebuah latihan ya. Latihan dimana di video-video sebelumnya karena kebanyakan teori ya. Kalau di sini lebih rinci insyaallah taala ya, kita akan ta'aruf atau kita akan lebih mengenal lagi ya tentang sebuah tema pembahasan anwa'ul kalimah ya. Anwa'ul kalimah sering diterjemahkan jenis kata dalam bahasa Arab, di mana al-kalam itu adalah susunan beberapa kata, dua atau lebih ya, dan memberikan faedah makna yang sempurna ya. Kemudian kalam juga itu al-kalam atau kalimat dalam bahasa Arab itu disebut al-kalam, itu tersusun dari al-kalimah, tersusun dari beberapa kata ya, dan jenis kata ya. Jenis kata dalam bahasa Arab itu ada 3, sebelum kita pelajari. Jenis kata ada 3, ada yang disebut, ada isim, ada fiil, satunya adalah huruf. Dan disinilah di video ini kita akan belajar untuk memahami dan bagaimana cara mengenal dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW tentang ya ini latihan anwa'ul kalimah, latihan mengenal jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Kita mengangkat surah Al-Fatihah ya, kita angkat surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, kita langsung tulis Al-Fatihah ya. Surah Al-Fatihah. Nah, kita akan mengenal ya, apakah ini isim ya. Al-Fatihah. Apakah ini isim, fi'il, apa huruf ya. Baik. Pertama kali kita lihat surahnya, dalam bentuk surahnya ya. Bagaimana cara mengenal isim, fi'il dan huruf? Telah kita sebutkan ciri-cirinya, masing-masing memiliki ciri-ciri dan ada pengertian masing-masing. Dengan mengenal pengertiannya, mengulangi kembali pengertiannya beserta ciri-cirinya, kita akan mengenal kalau dia itu adalah isim ya, entah dia isim, fi'il atau huruf. Nah, sekarang coba perhatikan Al-Fatihah. Dari kata Al-Fatihah ini juga akan bisa langsung terjawab dia isim, fi'il atau huruf ya. Iya, yang jelas dia bukan fi'il ya. Di sini ada sebuah tanda isyarat, nah, ada alif lam, menunjukkan dari nama surah Al-Fatihah ini sendiri dia adalah isim. Apa ciri-cirinya? Itu ada alif. Nah, ada alif lam di awal kata tersebut. Kemudian kita masuk juga pada ayat-ayat selanjutnya ya. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama ada huruf B. Nah, ada ini B, ini adalah huruf. Dari mana Ustaz? Nah, ini huruf disebut huruf jar ya. Kalian lihat di pembahasan isim ya, macam-macam huruf jar, di antaranya situ ada ba atau bi. Huruf, dia pasti huruf ya. Kemudian isim. Apa itu isim Ustaz? Apakah isim, fi'il, apa huruf? Ya. Jawabnya isim, pasti isim ya. Udah namanya sendiri dia adalah isim. Alasannya kenapa? Ya. Karena didahului huruf jar, karena di depannya ada huruf jar. Ya. Dan sebagaimana di video yang kelima, ya, video yang kelima itu kita bahas tentang huruf-huruf yang masuk pada isim. Kalian bisa merujuk kembali. Di antaranya adalah huruf jar. Nah, jadi jika ada huruf ini, misalkan huruf ini, huruf ba ini huruf jar, pasti masuk ke isim, menunjukkan kata isim ini adalah isim. Ya. Jadi ada beberapa huruf itu yang masuk pada isim, dan ada juga masuk pada fiil, dan ada masuk ke dua-duanya. Dan isim di sini bismillah. Kata isim ini ya, karena didahului huruf jar, pasti dia adalah isim. Kemudian lafzul jalal Allah, ya, lafaz Allah juga ini disebut isim. Alasannya kenapa? Ya, karena ada alif. Ya, ada alif lamnya juga, ya, disebut isim. Nah, kemudian begitu halnya dengan Ar-Rahman. Kata Ar-Rahman juga ya disebut isim. Alasannya sama, kenapa? Karena ada alif lamnya. Kemudian Ar-Rahim juga disebut isim. Kenapa?
karena ada alif lamnya juga. Ya, jadi ini lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah fungsi kita belajar anwaul kalimah, mengenal isim, fi'il dan huruf. Kemudian kita praktek ketika kita membaca Al-Qur'an, membaca hadis Nabi SAW, membaca konteks-konteks hadis atau konteks-konteks kalimat bahasa Arab, kita akan mengenal oh ini isim, fi'il atau huruf. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, selanjutnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ya menggunakan menurunkan firman-Nya dengan memulai alhamdu. Nah, pasti ini isim. Iya, kenapa? Karena ada alif lam, didahului alif lam, atau pada kata tersebut ada alif lamnya, diawali oleh alif lam. Kemudian lillah, kata lillah. Lihat li. Di sini ada dua bentuk kata ya. Pertama ada kata li. Li di depannya itu adalah huruf. Dia huruf apa Ustaz? Namanya huruf jar juga. Huruf jar. Kalian bisa lihat kembali macam-macam huruf jar. Ada huruf jar itu li ya. Li yang artinya itu untuk atau milik ya. Huruf li. Kemudian sekali lagi kuncinya, jika sudah ada huruf jar, pasti di depannya isim. Dan lafaz jalala Allah ini, kata Allah ini ya, kata Allah ini adalah isim. Ya. Selanjutnya Rabbil Alamin, Rabb, ya, Tuhan. Ya. Rabb adalah Tuhan, pasti dia isim. Kalau pembahasan ini kalian bisa lihat di kitab Mukhtaratnya, ciri-ciri isim yang kelima. Yakni dia bersambung dengan kata yang lain atau disebutkan mudhaf, dia bisa bersandar kepada kata yang lain. Yakni Rabb, dari segi arti kita akan tahu dia adalah isim. Rabb itu artinya Tuhan ya. Rabbil Alamin, kata alamin juga disebut isimnya. Jadi sejarah kuncinya begini. Kalau Rabb ini, Rabbi, ya tentunya dia bukan huruf. Kalau dia bukan huruf, dia bukan fi'il, dia adalah isim ya. Yang jelas Rabb ini insya Allah ta'ala akan dibahas di pembahasan-pembahasan yang lain tentang isim, ciri-ciri isim yang lain ya. Yang jelas cukupkan saja kita bisa mengenal satu persatu tadi ya. Adapun yang terkesan tersamarkan pembahasannya maka dilewati saja dulu. Baik, sekarang Ar-Rahmanir Rahim. Kata Rahman juga isim karena ada alif lam. Ar-Rahim juga isim. Kemudian Maliki Yaumiddin, sepertinya Malik ya. Malik juga adalah isim. Ya, ini bisa juga ditemukan di dalam pembahasan Mukhtarat halaman 4, ciri-ciri isim yang kelima. Jadi dia mudhaf kepada isim ma'rifah atau dia bersandar kepada isim setelahnya, isim yang sudah jelas. Misalkan Malik, Yaum juga isim hari ya. Pemilik, yakni pemilik hari pembalasan, seorang raja atau penguasa hari pembalasan, dia Allah Subhanahu wa taala Malik ya, yang menguasai hari pembalasan. Ad-din juga disebut isim karena ada ciri khasnya, yakni ada alif lamnya. Kemudian lanjut ke ayat selanjutnya, kata selanjutnya, Iyyaka ini disebut isim, hanya kepadamu ya, ya. Isim nanti insya Allah kali ini akan dibahas nanti di dalam pembahasan isim setelah kita betul-betul mengetahui isim, fi'il dan huruf. Kemudian kita akan mengenal macam-macam isim nantinya, akan dijelaskan di kitab Mukhtarat kalian, mulai dari bab pertama, kedua, ketiga, dan kita usahakan selesai bab ketiganya. Ya, bab pertama, kedua, ketiga, kalian bisa merujuk kembali ke kitab Mukhtaratnya, bisa membaca materi-materinya dulu dengan macam-macam isim ya, atau kata benda dalam bahasa Arab. Ya, banyak sekali. Ini diantaranya kenapa disebut isim, karena dia namanya nanti karena dia adalah isim domir ya. Isim domir itu adalah kata ganti, nantinya akan disebut kata ganti. Domir nasab nantinya insyaallah. Kemudian masuk ke na'budu. Na'budu ini isim, fi'il apa huruf? Ya. Di video yang keempat kita bahas bersama di video itu tentang ciri-ciri fi'il ya, dan bahkan Ana menambahkan satu ciri-ciri fi'il yang didahului oleh Anita atau Ana itu. Nah, gini. Ya. Ada hamzah, nun, ya atau ta. Kata yang didahului salah satu huruf yakni hamzah, nun,
ya atau tak. Ya. Dan disinilah contohnya na'budu. Dia perhatikan ada naknya. Na'budu, ya. Ini menunjukkan dia adalah fi'il. Dia fi'il mudhari, ya. Atau bahasanya ada huruf mudhara'ah di depannya, na'budu. Misalkan ini na'budu, ya. Di sini ada tulisannya na'budu. Baik, ini adalah fi'il. Mengenalnya dengan ada ciri-cirinya. Ciri-ciri fi'ilnya apa, Ustaz? Itu ada na di depannya nih. Ada salah satu dari hamzah, nun, ya atau taknya, atau alif, nun, ya atau tak. Sekarang wa. Wa ini adalah huruf. Ya. Huruf apa, Ustaz? Namanya huruf athof. Ya, huruf athof nantinya ada di pembahasan, ya, pembahasan huruf kemarin kita bahas, dia adalah huruf. Kemudian iyyaka terulang. Iyyaka adalah isim. Kemudian nasta'inu. Nasta'inu, perhatikan lagi bentuk katanya nasta'inu. Didahului lagi ada na lagi nih. Yang namanya huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Ya, salah satu huruf mudhara'ah yakni ciri khas fi'il mudhari, ada huruf mudhara'ahnya. Ini ada nun di depannya. Ya, jika diawali begini kayak na'budu tadi ada huruf mudhara'ahnya, maka dia adalah fi'il, ya. Tapi kemudian selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya, tunjukilah kepada kami, tunjukilah. Ya, dari segi arti juga kalau sudah tahu artinya akan tahu dia adalah fi'il amr. Namun dari sini juga ciri khas fi'il amr itu tidak ada harokat ininya. Di huruf pertama juga tidak ada harokatnya. Ihdina, ya, kalau dia kata kerjanya 3 tersusun dari 3 huruf maka tidak ada harokatnya. Ihdina adalah fi'il. Jenisnya fi'il amr. Kalau kita mau sebutin lagi jenisnya fi'il amr, ini fi'il madi, ini fi'il mudhari, ini fi'il mudhari. Ya, kemudian na juga disebut nanti ini isim. Ya. Dia juga akan pembahasan isim dhamir nanti insyaallah taala kita akan bahas nanti macam-macam isim, ya. Ada 8 bab. Ya, ada 8 bab di kitab Mukhtarat itu, 8 bab pembahasan isimnya. Makanya perlahan demi perlahan kita akan menyelam belajar bersama-sama tentang mengenal isim. Ya, mengenal isim di dalam bahasa Arab. Dan setelah itu ada juga 7 bab tentang mengenal fi'il, ya, istilah-istilahnya kita kenal, kemudian macam-macam fi'ilnya atau istilah isim dan macam-macam isim yang kita insya Allah akan menyelaminya. Kemudian as-sirat juga ada alif lamnya yang menunjukkan dia adalah isim. Kemudian al-mustaqim yang juga adalah isim karena ada alif lamnya, ya. Lanjut, sirata, ya, siratal ladzina, ya. Sirata juga disebut isim, ya. Kalau pembahasan ini, ya, kalian bisa melihat di Mukhtarat, ada kitabun nahwi, kitabun muhammadin. Ini namanya bersambung ke isim ma'rifah, dia bersambung dengan isim di depannya tersebut mudhaf, dia pasti isim, ya. Itu ada ciri-ciri isim yang kelima. Kemudian alladzina juga ada alif lamnya. Ya, tentunya dia adalah isim. Dia isim. Kemudian an'amta. Nah, insyaallah taala ya di sini nanti kalau an'amta dia fi'il, dia masuk kepada fi'il namun fi'il madhi nantinya, ya. 90% saja atau 90% lebih atau 80 ke atas kita memahami mana isim fi'il dan huruf, dan ada beberapa kata nggak dipahami maka itu butuh memang ditanyakan, ada diskusi. Itulah sebabnya ada sahabat dan teman, ada tempat untuk bertanya atau ada guru, ya, untuk membimbing. Kalau ini Ustaz disebut apa? Bertanya. Dengan bertanya kalian akan mendapatkan faedah yang banyak. An'amta adalah fi'il atau ini pembahasan fi'il madhi. Baik, kemudian selanjutnya alaihim. Kata alaihim ini ada 2 kata, ada huruf ini nih. Pertama ada huruf jar ala di atas nih. Atas mereka ala, dia ditambah dengan kata hum, ya, alaihim. Nah, kalau ala di depannya dia pasti huruf, ya. Kalau ala sekali lagi karena dia diantara huruf-huruf jar maka dia adalah huruf, ya. Dia huruf di depan. Kemudian humnya di sini adalah isim. Dia sebut isim dhamir, kata ganti. Insyaallah taala kita akan masuk belajar pembahasan tentang isim dhamir atau kata-kata ganti di dalam bahasa Arab. Ya, kayak misalkan ana, anti, antum, antunna, itu dhamir. Ini pasti isim, itu pembahasan isim nantinya. Kemudian sekali lagi kenapa disebut isim juga? Ada cirinya karena
didahului oleh huruf jar, pasti di depannya isim. Nggak mungkin fi'il, apalagi huruf, nggak mungkin. Ya. Kemudian ghairil maghdub. Ini termasuk isim, ya. Termasuk isim ghair seperti pembahasan tadi sirat. Dia mudhof atau dia bersandar kepada isim, ya, ghair. Ya, nggak mungkin fi'il. Ya, dia isim. Ini ciri-ciri pada pembahasan yang kita muhtaroh halaman 4. Ciri-ciri isim yang kelima yang ana tidak sebutkan dari awal, hanya pengenalan saja 4 yang ana sebutkan. Kemudian al-maghdub. Al-maghdub juga adalah isim karena ada alif lamnya. Alaihim, pembahasan ini terulang, ya, pada sa'ala dan him. Kemudian waladhdallin, wa adalah huruf, ya, wa huruf. La juga disebut huruf nafi di sini, la, ya, disebut huruf juga karena huruf nafi la. Kemudian ad-dhallin ini adalah isim, ya. Jadi kalian bisa perhatikan di atas mulai dari awal tadi, kita ulangi. Dalam video ini insyaallah taala kita lebih menekankan mengenal perkata-perkata, kita bisa mengenal jenis-jenis kata dalam bahasa Arab, mana isim, mana fi'il, mana huruf beserta ciri-ciri dengan alasan-alasannya, ya. Mulai dari surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini sekali lagi kita ulangi adalah isim, ya. Bismillah ini ada bi, ini adalah huruf. Isim ya adalah isim itu sendiri karena ya didahului huruf jar. Apa ciri-cirinya kalau ada isim? Ya, kan ada tanwinnya, nggak ada alif lam, iya, didahului huruf jar. Allah juga lafaz Allah ada alif lam, ada alif lam, ada alif lam. Nah, di sini ada alif lam, di sini ada huruf jar li, ya. Dan semua yang kita tandai di depan ini adalah bagaimana cara mengenal, ya, isim, fi'il dan huruf. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita akan buat selanjutnya adalah video tentang surah. Kita masuk ke surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Insyaallah taala setelah ini kita akan bahas lagi.